Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mariza. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 2. Berikut ini adalah video saya, video tugas UAS pelajaran belajar dan pembelajaran. Soal pertama yaitu apa maksud dan tujuan dari hakikat belajar dan pembelajaran. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan teori-teori belajar dan penerapannya. Yang ketiga, apa saja yang termasuk ke dalam pendekatan belajar dan pembelajaran. Keempat, apa maksud dari sumber belajar dan sebutkan macam-macam sumber belajar serta jelaskan. Yang kelima, apa fungsi manajemen dalam pembelajaran dan jelaskan refleksi penyusunan perencanaan pembelajaran menggunakan teknik atau strategi dalam proses belajar mengajar bahasa Inggris kelas 8 yang efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Jawaban dari soal pertama yaitu hakikat belajar dan pembelajaran mengacu pada pemahaman tentang esensi dan tujuan dari proses pembelajaran. Belajar adalah suatu proses di mana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pemahaman baru melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Pembelajaran adalah usaha yang direncanakan untuk memfasilitasi proses belajar tersebut dengan menggunakan strategi dan metode yang tepat. Jawaban dari soal kedua yaitu beberapa teori belajar yang terkenal meliputi. Yang pertama, behaviorisme, yaitu menekankan pembelajaran berdasarkan stimulus dan respon dengan fokus pada penguatan dan hukuman. Yang kedua, kognitivisme menggambarkan belajar sebagai suatu proses pemerosesan informasi yang melibatkan memori, pengolahan mental, dan pemahaman. Yang ketiga, konstruktivisme memandang belajar sebagai konstruksi pengetahuan yang aktif oleh individu melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman pribadi. Yang keempat itu humanisme, yaitu menekankan pada pengembangan potensi individu, kebebasan belajar, dan pendekatan yang berpusat pada siswa. Penerapan teori-teori ini melibatkan penggunaan strategi belajar yang sesuai dengan pendekatan masing-masing seperti pemberian umpan balik, pembelajaran berbasis proyek, atau penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Jawaban dari soal ketiga yaitu pendekatan belajar dan pembelajaran melibatkan berbagai metode dan strategi yang digunakan untuk memfasilitasi proses belajar siswa. Beberapa pendekatan yang umum digunakan meliputi yang pertama itu pendekatan expository, guru memainkan peran sentral dalam menyampaikan informasi pada siswa. Yang kedua, pendekatan kooperatif, siswa bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan dan pembelajaran. Yang ketiga, pendekatan inquiry, siswa menggunakan metode ilmiah untuk memanggil pengetahuan dan pemahaman. Yang keempat, pendekatan berbasis masalah, siswa berpartisipasi dalam memecahkan masalah dunia nyata melalui pembelajaran terarah. Kemudian jawaban dari soal keempat yaitu sumber belajar merujuk pada segala hal yang dapat digunakan sebagai referensi atau materi pembelajaran. Beberapa macam sumber belajar meliputi yang pertama sumber belajar cetak, yaitu buku teks, jurnal, artikel, dan materi cetak lainnya. Yang kedua sumber belajar digital seperti video pembelajaran, tutorial online, aplikasi pembelajaran, dan sumber daya digital lainnya. Yang ketiga sumber belajar manusia yaitu seperti guru, tutor, dan pakar yang memberikan pengetahuan dan bimbingan langsung. Yang kelima yaitu sumber belajar lingkungan, pengalaman lapangan, kunjungan ke tempat-tempat relevan, atau interaksi dengan lingkungan sekitar. Sumber belajar ini digunakan untuk memberikan informasi, memfasilitasi pemahaman, dan memperluas pengetahuan siswa dalam proses pembelajaran. Jawaban dari soal kelima yaitu dalam penyusunan perencanaan pembelajaran bahasa Inggris kelas 8 yang efektif, berikut ini adalah refleksi dan penerapan beberapa teknik atau strategi. Yaitu strategi yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur dalam bidang bahasa Inggris, seperti peningkatan kemampuan berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa terkait materi bahasa Inggris sehingga dapat disesuaikan dengan strategi pengajaran yang tepat. Yang ketiga, menggunakan variasi metode pengajaran, misalnya pengajaran langsung untuk pemahaman tata bahasa, diskusi kelompok untuk pengembangan kemampuan berbicara, dan penggunaan materi audiovisual untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan. Yang keempat, menerapkan pembelajaran aktif yang melibatkan siswa dalam kegiatan berbasis proyek, simulasi, atau permainan peran untuk memperkuat keterampilan bahasa dan meningkatkan motivasi siswa. Yang kelima, mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran bahasa Inggris seperti pembangunan aplikasi, platform belajar online, atau sumber daya digital untuk memperkaya materi dan memfasilitasi interaksi antara guru dan siswa. Yang keenam yaitu memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendukung siswa dalam pengembangan keterampilan bahasa Inggris, termasuk kesempatan untuk merefleksikan dan memperbaiki karya-karya mereka. Ketujuh yaitu mengatur waktu pembelajaran dengan efisien, memberikan waktu yang cukup untuk eksplorasi, diskusi, dan latihan siswa. Yang kedelapan, melakukan evaluasi formatif dan sumatif secara teratur untuk merantau kemajuan siswa dan menilai aktivitas metode pengajaran yang digunakan. Dengan menerapkan strategi dan teknik tersebut, perencanaan pembelajaran bahasa Inggris kelas 8 dapat menjadi lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa.
Sekian dari video saya. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.